Dan jangan lupa kalau misalnya kalian bingung sama materi, langsung tanyain ke dosennya aja. Nggak usah malu-malu, pasti nanti bakal dibantu jelasin sama dosen-dosen PAP ya khususnya. Soalnya dosen-dosen PAP nggak ada yang galak guys, tenang aja. Our info for you, admin sukses new. Halo guys, welcome to Panorama. Pendidikan Administrasi Perkantoran Narasinya Mahasiswa. Kenalin, aku Alif Juridisma selaku host di Panorama episode kali ini. Di episode kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2021 yang punya segudang pengalaman dari 2 kali student exchange di UTHM Malaysia, juara kompetisi debat NUDC, hingga sampai publikasi jurnal Sinta 2. Nah, di episode kali ini kita akan membahas pengalaman dan tips and trik dari narasumber hebat kita, yaitu Mbak Dika. Halo Mbak Dika. Halo Sobat Panorama. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Apakah kesini tuh macet gitu Mbak? Aduh, aku kabarnya alhamdulillah baik ya. Kesini yang nggak macet sih, cuman kita kejebak CFD sama kejebak kereta aja ya. Soalnya kita minggu-minggu, jadi waktunya weekend, terus ada CFD juga. Jadi ya itu sih, kena macetnya di situ, bukan masuk lampu merah ya. Kayak gitu sih. Gimana nih kabarnya Kak Alif hari ini? Baik Kak. Baik juga ya. Juga. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya Mbak Dika sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan bareng Sobat Panorama. Sebelum kita mulai sharing-sharing, aku mau bacain dulu prestasi apa yang udah diraih sama Mbak Dika. Yang pertama, Mbak Dika ini sudah 2 kali student exchange ke UTHM Malaysia, meraih juara kompetisi debat NUDC, sudah mendapatkan HKI hingga sampai publikasi jurnal di Sinta 2. Keren sekali ya. Dan yang paling wow-nya lagi, Mbak Dika ini menjadi wisudawan EPB UNESA dengan IPK 3,91 dari 4 loh. Sangat luar biasa sekali Sobat Panorama. Jadi kalau boleh tahu gimana sih Mbak strateginya Mbak Dika itu bisa mertahanin IPK-nya gitu, Mbak, sampai 3,91 loh guys. Sebelumnya terima kasih banyak ya soalnya nih teman-teman dari HMP PAP udah mengundang saya jadi narasumber. Padahal kalau dilihat-lihat juga prestasiku nih nggak yang sebanyak mungkin teman-teman lain prestasinya lebih banyak lagi ya. Soalnya aku rasa ini aku nggak kurang banyak kurangnya malah buat kalian yang belum tahu atau emang kalian emang nggak kenal aku sih. Soalnya aku juga nggak pernah join organisasi maupun di jurusan atau di prodi atau di fakultas universitas aku nggak pernah join organisasi, jadi aku tim mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang kayak gitu guys. Nah, buat tips and trik mertahanin IPK tinggi ya, sebenarnya nggak ada tips atau trik khusus sih buat maintain IPK kita buat tinggi, itu nggak ada. Cuman dari awal memang kalau misalnya kalian udah masuk nih, udah terjun langsung ke tempat perkuliahan, pasti itu vibes-nya udah beda ya dibanding kalian SMA dulu. Apalagi aku dulu SMA-nya ini kena COVID, jadi aku tidak bersekolah selama 2 tahun lebih. Itu bayangin tiba-tiba masuk kuliah aja, terus pasti kan ada masa transisi yang kaget. Nah, tapi kalau misalnya kaget di awal itu nggak apa-apa banget. Soalnya kan itu masa transisi kalian dari SMA ke tempat kuliahan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian masih belum bisa beradaptasi atau misalnya IPK kalian di semester pertama anjlok nih. Nggak apa-apa. Soalnya emang kalian waktu di semester 1 pun mungkin masih belum terbiasa sama mata kuliahnya. Itu nggak apa-apa banget. Pokoknya kalau misalnya kalian udah tahu mata kuliahnya kayak gimana, terus jurusan yang kalian masukin ini tentang apa, pasti kalian nanti ada inisiatif tersendiri buat makin belajar, makin rajin cari-cari sumber-sumbernya kayak gimana, terus makin rajin pelajarin materi-materinya kayak gitu. Nah, itu sih lebih ke kalian adaptasi dulu nggak apa-apa, pokoknya nanti harus rajin-rajin buat belajar lagi kayak gitu. Soalnya IPK aku juga di awal-awal nggak yang
langsung 3,9 itu nggak mungkin banget ya soalnya. Jadi nggak apa-apa kalau masa adaptasi itu ada, pokoknya harus tetap rajin-rajin belajar aja. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian bingung sama materi, langsung tanyain ke dosennya aja. Nggak usah malu-malu, pasti nanti bakal dibantu jelasin sama dosen-dosen PAP ya khususnya. Soalnya dosen-dosen PAP nggak ada yang galak guys, tenang aja. Pasti baik banget. Itu sih buat tips dari IPK tadi ya. Soalnya kita dari awal juga nggak yang langsung tinggi kok, nggak apa-apa. Kalau rendah terus tiba-tiba tinggi kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi Iya. bukit nantinya. Nah, itu dia tips dari Mbak Tika. Lalu Mbak Tika juga pernah 2 kali ikut student exchange ke University Tun Hussein on Malaysia. Benar. Bagaimana sih Mbak pengalamannya? Mungkin Sobat Panorama penasaran mau coba ikut student exchange juga kayak Mbak Tika. Nah, buat teman-teman PAP ya khususnya, kalian harus benar-benar tanya ke dua dosen ini ya, terutama Bu Novi sama Ibu Kaprodi kita, Ibu Brilian nih. Jadi buat student exchange pasti nanti informasi bakal disampaikan sama beliau, sama dosen-dosen kita. Kalau misal buat kalian juga yang males cari informasi itu ya ini Gen Z, aku juga Gen Z itu paling males buat cari informasi, kadang-kadang pengennya nerima aja nggak, kita harus rajin-rajin cari sendiri ya guys, kita juga harus rajin-rajin tanya. Buat teman-teman anak inter juga khususnya, sebenarnya kalian udah dapet golden ticket sendiri buat anak inter, tapi buat anak-anak lain atau kelas yang reguler lain, kalau misalnya kalian mau dapet informasi student exchange langsung tanya ke dosen yang berkaitan kayak Bu Novi sama Bu Brilian. Jadi beliau pasti punya informasi tentang student exchange lainnya, nggak cuma di Malaysia aja. Soalnya baru-baru ini aku tahu itu ada ini ke Thailand kemarin. Jadi jangan sampai miss infonya. Soalnya aku juga pernah miss info waktu KKN kemarin. Sebenarnya KKN kemarin itu bisa diganti sama kita ke Malaysia atau ke Thailand. Tapi kemarin infonya telat kayak gitu, dan udah keduluan aku join kampus mengajar gitu deh. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan informasi penting kayak gitu, soalnya itu juga pasti buat experience itu bagus, apalagi kalian pasti butuh CV yang bagus kan ya nantinya nih. Jadi kalian pasti butuh pengalaman lain yang menarik buat ditaruh di CV kalian tuh. Jadi kalau misalnya ada informasi dari dosen atau dosen yang ngeinfoin langsung dari buat student exchange, itu udah langsung ambil aja pokoknya. Soalnya setauku kemarin ada yang dapat ini dikasih apa itu ya dari kampus juga, pokoknya dapat something deh dari kampus. Pokok jangan ketinggalan aja info-info kayak gitu. Nah buat student exchange 2 kali ke Malaysia itu aku ini ya 2 semester kayak gitu. Nah itu bareng sama temenku juga, jadi nggak sendirian kok, tenang aja pasti ada temennya. Jadi kalian nggak perlu aduh nanti aku sendirian gimana ya ngaturnya, nggak, pasti ada temennya kayak gitu. Jadi jangan malu bertanya. Nah, malu bertanya sesat di jalan. Betul. Nanti kalian kalau udah tersesat udah deh nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Nah, makanya keren sekali ya. Jadi student exchange bukan cuma jalan-jalan ya, tapi juga investasi untuk pengembangan diri. Nah, selain jago akademik, Mbak Tika juga jago di bidang debat loh. Bahkan pernah menjuarai NUDC tingkat prodi. Kalau yang belum tahu NUDC itu apa? NUDC itu National University Debating Championship. Ini kompetisi debat bergengsi tingkat prodi yang diadakan setiap tahunnya loh. Kalau setahu aku, peserta dari NUDC itu harus menganalisis ya Mbak topik Bener dan banget. berargumen dengan waktu yang terbatas. Betul Nah, banget. dalam kompetisi yang seketat itu, apa sih Mbak tips dari Mbak Tika itu sampai bisa menjuarai di NUDC itu Mbak? Nah, lagi-lagi aku nggak berhenti-berhentinya mention untuk berterima kasih ke dosen yang sudah merekomendasikan aku nih sama temanku buat join NUDC nih. Nah, soalnya NUDC nih nggak semua mahasiswa dapat kesempatan gitu loh buat join kompetisi ini. Jadi kalau misalnya kalian udah diinfoin langsung sama dosennya, udah langsung ambil aja kesempatan itu, nggak datang 2 kali ya. Pastinya. Nah, buat preparation-nya sendiri, emang kalau sebelumnya kalian belum pernah ikut kompetisi debat ya guys, itu agak pressure, soalnya aku dulu emang belum pernah
ikut kompetisi debat, dan jujur aku sama temenku sama partnerku dulu agak kaget waktu itu, soalnya kita benar-benar topiknya cari sendiri, kita topik cari sendiri, dan memang dibantu dengan dosen PAP buat cari-cari topiknya. Dan tapi kalau misalnya kalian belajar ya harus dipelajari sendiri ya, kita tidak ada bantuan kalau seperti itu, kita bantuan otak sendiri guys. Kita jadi dibantu dengan otak diri sendiri. Kita ngumpulin 40 topik waktu itu buat preparationnya, 40 topik, dan itu harus udah include topik-topik yang lagi hype di masa itu. Terus kita juga harus ada artikel ilmiah pendukungnya, ataupun undang-undang pendukung yang sedang berlaku, ataupun kurikulum yang sedang berlaku saat itu. Nah, jadi kalian nggak boleh asal ngomong atau asal debat tanpa dikasih artikel atau argumen pendukung yang enggak valid, itu nggak boleh. Nah, waktu itu aku preparationnya hamin satu hari guys, hamin satu hari aku ngumpulin 40 plus topik sama temanku, dan itu aku ngehafalin pro undang-undang yang pro, undang-undang yang kontra, terus artikel yang pro dan artikel yang kontra, habis gitu kurikulum yang pro dan yang kontra, misal kayak AI kayak gitu apa pendukungnya, jadi harus dihafalin biar nanti waktu debat kalian nggak kaget lagi, soalnya waktu debat itu kita topiknya dikasih taunya hamin 1 menit atau 30 menit sebelum debat kalian dimulai, jadi sistemnya spin, kalian nanti dapat pro atau kontra juga di spin atau by lottery, yaitu si part surprise-nya ya. Jadi jangan males buat baca, soalnya kalian pasti males kalau udah baca artikel, baca undang-undang, baca ini baca itu, udah ini ya burn out duluan pasti. Bener Tapi banget, Mbak. jangan sampai burn out juga, pasti ya kalian selingilah sambil cemil-cemil atau sambil HP-an juga nggak apa-apa banget, cuman ya itu tadi pokoknya harus masuk ke otak juga ya materi-materi yang dipelajari. Itu sih tips and tricksnya mungkin ya, jadi nggak ada tips khusus sebenarnya, dia harus rajin-rajin baca kalian. Kalau misalnya kalian nggak baca itu juga nanti pasti nggak bisa debat kan waktu itu. Jadi aku juga makasih buat dosen dan makasih buat partnerku juga, soalnya udah bantu kayak kan kita kalau debat nggak sendirian, nggak Pasti kita aja, pasti ada partnernya. partner, benar. Jadi kalau misalnya partner kita nggak bisa balance sama diri kita, nanti pasti kalian yang kesusahan sendiri. Jadi harus cari partner yang benar-benar mau belajar juga kayak gitu, itu penting kayak gitu sih. Dan circle pertemanan juga sangat membantu kita ya buat eh, selama di perkuliahan itu, soalnya kalau misalnya circle pertemanan kalian kurang mendukung dari bidang akademik maupun non akademik, itu nanti jatuhnya kalian jadi mager, jadi males-malesan, jadi kayak eh, apa ya, jalanin kuliah kayak aduh males masuk, males kayak gini, males ngerjain, itu bad habit guys, jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi menurutku circle pertemanan juga penting, pilih partner buat kompetisi-kompetisi itu juga penting kayak gitu sih. Jadi tips dari Mbak Tika itu cari pertemanan yang Benar-benar penting yang banget. mendukung ya buat kita selama masa perkuliahan atau sampai nanti kayak gitu sih. Dan kita juga harus menjauhi habit yang buruk ya Mas, Betul ya, betul resiko betul. yang buruk gitu. Jadi Mbak Dika ini keren banget loh, dari NUDC ini kan waktunya kan mepet banget guys Mepet pada banget. waktu itu, tapi Mbak Dika Gun masih bisa menjuarai dengan waktunya, Betul, keren tapi sekali Mbak Dika. ngomong-ngomong nih Kak, buat tahun ini ada nggak sih NUDC? Soalnya kan dulu waktu aku itu kita masih digabung JPE. Kalau sekarang mungkin ada perbedaan, itu kayak gimana nih Kak? Bisa Ada, dijelasin? jadi gini guys, NUDC itu ada nanti tanggal 26 gitu. Jadi NUDC nanti masih prodi aja ya, nanti nggak campur yang kayak JPE. Oke, Jadi masih prodi. masih prodi ya, nih Kalau buat sekarang prodi aja. angkatan baru ya Kak? Angkatan baru. Angkatan baru nih Angkatan kalian baru. bisa ambil chance ini buat join kompetisi NUDC di tanggal 26 nanti buat experience kalian nih. Jangan lupa. Jangan lupa ya ikut kalau Benar. ditawarin.
Lalu Mbak Dika ini juga pernah loh guys mempublikasikan modulnya gitu. Bisa diceritakan Mbak Dika gimana proses Mbak Dika itu menghakaikan modulnya, dan juga publikasi jurnal di Sinta 2, bahkan di Atlantis Press-nya loh. Baik, lagi-lagi saya akan mention dosen PAP ya. Terima kasih Ibu Bulan. Soalnya dari awal semester beliau, Bu Bulan dan Bu Ruri ini ya memperkenalkan kita mahasiswa baru dengan memperkenalkan kita mahasiswa baru ini sama HKI. Soalnya dulu waktu SMA kan mungkin teman-teman belum tahu HKI ini apa sih, hak kekayaan intelektual ini apa sih, kayak gitu toh pasti bingung. Nah, di awal-awal semester itu aku udah dipercaya sama Bu Bulan, Bu Ruri itu buat membuat modul kayak gitu. Jadi terima kasih banyak buat ibu-ibu dosen ini, soalnya kalau misalnya kita nggak ditawarin pasti kita juga nggak tahu toh ini nanti Pastinya. modulnya ternyata udah dapet HKI dan nama kita udah tercantum. Nah itu kan bisa dicantumin juga ke CV atau ke LinkedIn kalian. Soalnya LinkedIn sekarang udah penting banget ya, jangan lupa LinkedIn, update-update ya LinkedIn kalian tuh. Nah kalau misalnya udah ditawarin sama dosen buat Kak, Mbak, ayo dong ikut penelitian bareng bareng saya. Itu mau aja nggak apa-apa guys, mau. Pokoknya itu jadi experience baru buat kalian juga nantinya. Nah, kalau misalnya artikel ini juga aku berterima kasih banyak buat Pak Yogi, Bu Brilian dan Pak Jaka tentunya, soalnya beliau-beliau ini yang telah membantu saya buat publikasi artikel, soalnya buat khususnya buat Pak Yogi dan Bu Brilian karena beliau yang menjadi dosen pembimbing dan penguji saya untuk ini ya publikasi artikel di Sinta 2. Dan untuk Pak Jaka juga terima kasih karena sudah membantu saya untuk menerbitkan artikel saya di Atlantis Press dan Copernicus. Jadi lagi-lagi kalian jangan malu kalau misalnya mau usul buat artikel bareng dosen. Itu sih tipsku, harus rajin-rajin deket sama dosen juga kayak gitu. Ya keren banget loh Mbak Dika untuk publikasi jurnalnya, dan itu kan juga butuh konsistensi dan kesabaran banget ya Benar Mbak. benar benar. Dari banyaknya prestasi-prestasi yang diraih Mbak Dika, bagaimana sih Mbak cara membagi waktu akademik maupun akademik itu? Nggak ada tips and trick tersendiri, pokoknya sesuai sama yang aku bilang di awal, time management itu perlu, tapi kalian juga pasti ada masa transisi atau masa adaptasi. Gak apa-apa di awal-awal itu keteteran, itu nggak apa-apa banget, soalnya nggak nggak semua itu harus diselesaikan di awal, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya butuh waktu buat adaptasi itu nggak apa-apa banget. Jadi uh, tapi pokoknya ya itu harus disesuaikan lagi sama kondisi tubuh kalian. Jadi yang tahu kondisi tubuh kalian itu ya diri kalian sendiri. Kalau dirasa udah kebanyakan kegiatan, udah waktunya istirahat ya istirahat. Kalau misalnya kalian udah nggak sanggup, udah istirahat aja. Daripada kalian paksain buat teman-teman yang khususnya nih jalanin organisasi dan kuliah juga ya, itu pasti banyak proker-proker kayak gitu. Jadi kalian yang tahu kondisi diri kalian itu kayak gimana, kalian yang udah pinter buat manage itu kayak gimana, nggak apa-apa kalau misalnya keteteran di awal, tapi nanti selebihnya harus lebih dibalancein lagi kayak gitu. Berarti kuncinya itu harus balance ya guys. Lalu dari Mbak Dika tadi kita tuh dapat pengalaman yang pastinya keren sekali ya, yang tentunya yang exchange ke Malaysia 2 kali, juara NUDC, punya HKI publikasi jurnal, sampai bisa bagi waktu yang baik. Nah ini sih yang dibilang paket komplit banget jadi mahasiswa prestasi. Terima kasih Mbak Dika sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman bersama Sobat Panorama. Ya gitu, aku juga terima kasih juga ya soalnya udah diundang jadi narasumber di episode kedua ya dari HMP PAP. Ini program baru ya guys. Jadi dulu waktu aku kuliah masih belum ada program ini. Jadi terima kasih buat anak-anak HMP PAP udah bikin program ini. Semoga programnya makin sukses ya ke depannya dan nanti bisa dapat narasumber-narasumber lain yang lebih-lebih dari aku kayak gitu sih. Nah buat kalian yang dengerin jangan lupa
tonton ya, dan juga ambil 1 tips, 2 tips dari Mbak Tika tadi. Siapa tahu nanti semester depan kalian yang jadi inspirasi berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Tika, nanti aku taruh di sini ya. Lalu jangan lupa juga subscribe YouTube HMPPAP dan nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sekian dari aku, Alkiridisma, selaku host, dan juga Mbak Tika selaku narasumber yang hadir. Pamit undur diri. Bye guys. Bye-bye.